Aduh, Ford, keren. Mamang tuh dari dulu seneng banget sama yang namanya Ford. Dari Ford Fiesta, Ford Everest Mamang pertama beli. Dan sekarang ada yang paling baru dan yang paling terakhir, Ford Ranger yang terbaru dan Ford Everest yang paling baru. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Sebetulnya bukan baru-baru amat, cuman ini banyak sekali yang diimprove sama Ford gitu ya. Ini adalah yang Ranger dulu yang mau membahas, karena yang terakhir itu ada 4 varian kan, ada yang XL yang paling bawah, XLT, terus ada Wildtrak, ada Raptor yang paling atas. Nah, ini adalah seri yang Platinum, yang artinya dia berada di antara Wildtrak dan Raptor, iya. Jadi di tengah-tengah. Nah, jadinya yang Wildtrak aja udah keren, bagus, mewah gitu ya untuk sebuah double cabin. Ini lebih mewah lagi daripada yang Wildtrak-nya. Apa aja mang bedanya? Banyak ternyata. Nih, dari depan. Jadi yang kalau dari depan, yang Platinum itu ditulisin Platinum. Terus juga bempernya berubah nih, yang tadinya melengkung kayak begitu, sabit gitu ya, ini dilurusin gitu, jadi lebih gagah, lebih bold. Terus logonya juga berbeda. Jadi ini adalah heritage-nya Ford. Jadi lebih yang sebelumnya kan cembung ya. Oh ini lebih flat gitu. Dan ini kalau dipegang, nah itu ada kontur-konturnya. Enak, jadi kayak Ford klasik gitu. Terus sini juga berbeda, ada strip. Jadi menangkap anginnya mungkin lebih bagus mungkin. Atau memang desain aja, tapi ini lebih bagus, lebih berkarakter. Terus juga di bawah sini udah ada fog lamp yang proyektor juga LED dan semua headlamp-headlampnya juga proyektor LED. Ini judulnya Performance LED LED. Terus bentuknya dia masih C begitu ya. Si klem si C ini C. Nah, itu C. Dah, di depan itu menjadi lebih berkarakter kalau yang Rangernya. Pinggirnya dia pakai velg yang baru juga. Nih, dia pakai ukuran 255 radial 20 inch. Terus di sini ada apa namanya? Tambahan daging kalau Mamang bilang. Ini berwarna hitam glossy karena ini bukan yang versi yang masuk lumpur banget. Jadi memang harus agak mewah, makanya diglossyin. Ada tulisan V6. Nah, ini yang paling baru. Terus juga ada lubang hawa asli di sini yang benar-benar ngeluarin angin panas. Ada tulisan Platinum. Nah, yang baru lagi itu adalah di mesinnya. Ini dia yang sangat mendebarkan. Jadi versi yang dulu Ranger itu punya Wildtrak, punya Raptor. Raptor itu mesinnya kalau yang diesel itu 2000 cc turbo gitu kan ya. Kalau yang ini sama yang itu yang bensin, ya yang V6-nya juga. Kalau yang ini beda sendiri, jadi banyak pilihan mesinnya. Mesinnya lebih padat yang ini. Nah, sama Ford ini dikasih mesin yang 3000 cc V6 diesel. Ya, twin turbo. Tenaganya 250 PS dan torsinya adalah 600 Nm. 600. Segede apa itu tenaganya? Gila. Gila sih. Dikasihnya yang 3000. Udah gitu nanti ada kelengkapan lainnya yang berubah. Bukan dari mesin aja. Nah, di bawah sini di Ranger itu dikasih footstep seperti ini. Masih pakai keyless entry tuh. Terus juga ada satin silver di sini juga. Ini mewah sih, di cap mewah ini. Terus di sini udah pakai rem cakram di belakangnya. Makanya yang XLT, yang ini, yang Raptor itu pakai rem tangan jari. Bisa kayak gitu. Nah, ini footstep di belakangnya sini buat naik ke baknya, buat gampang naik ke bak maksudnya. Itu ada di sini di XLT sama Raptor tuh nggak ada kalau nggak salah. Ada deh, ada. Ini buat gampang naiknya. Panjangnya Ranger ini 5,37 atau hampir 5,4 meter, panjang sekali. Dia punya wheelbase 3270 mm dengan ground clearance 230-an kalau nggak salah, bisa lihat di situ lah ya, nggak usah disebutin. Nah, ini belakangnya hampir mirip-mirip seperti
Ranger yang terdahulu, teman, tulisannya berbeda, platinum, terus juga Rangernya di emboss, logonya berbeda, ini jadi lebih teplek gitu ya. Saya brake lamp sama kalau dibuka, ini nggak akan gegeblak gitu, nggak ada. Soalnya ada dikasih damped sini, supaya soft opening gitu. Iya, sebetulnya berkurang. Ada colokan rumah 220 volt, 230 malah. Lebih tinggi dikit. Cuman sayangnya hilang satu, yang power socket 12 volt malah hilang gitu. Nah, senangnya yang ini keren sekali. Soalnya kalau Mamang kesini, ini udah dikasih bed cover. Apa namanya? Bukan bed cover. Bed ini supaya nggak baret-baret, makanya udah dilapisin karet-karetan seperti ini. Dan bahkan ada double cabin yang nggak dikasih kayak gini, padahal harganya 2, ya 2, sekian itu nggak dikasih. Ini udah dikasih. Nih senangnya yang baru ya, Ranger ini punya kayak gini-ginian. Jadi untuk bawa barang itu sangat fleksibel. Nih buat tempat-tempat untuk naliin seseorang, naliin barang gitu ya, dikasih papan kayak apa kayak, bisa di adjustable ke kiri dan ke kanan, ke maju mundur gitu. Bukan hanya ini aja, ini nih. Ini bisa begitu. Ini fungsinya apa sih, Mang? Ini buat ngangkut-ngangkut barang yang panjang-panjang dari depan ke belakang sini gitu. Jadi nyangkutnya ke sini. Dan ini dilengkapi juga dengan ini. Buat nyangkutin barang juga nih. Nih. Tuh. Sampai sebanyak itu Ford ngasihnya. Naik, siapa yang mau naik? Ayo, go. Nah, ini ada crossbar. Crossbarnya bisa di gitu. Tuh, kalau nggak dibutuhin bisa ditaplokin lagi ke sini. Tuh, itu yang baru dari Ford Ranger. Sekarang kita lihat interiornya. Nah, ini dia dalamnya. Udah kulit-kulitan. Ya, ini tetap keras, tapi di tempat tangannya empuk semua, di sini juga empuk nih. Tuh, untuk buka pintunya juga unik, udah power window, udah ada buat bottle holder segala macem. Terus speakernya ada 8 yang ini. Keren. Dan nggak main-main speakernya. Nggak main-main. Apa tuh? Bang & Olufsen. Wah, mana ada. Oh iya. Gue nggak percaya. Wah. Gue udah belajar, bos. Wah, gila. Makasih ya, videografer. Beneran deh, speakernya ternyata Bang & Olufsen. Bang & Olufsen. 8 speaker. Itu sih gila ya dikasihnya ya. Oke, di belakang seperti double cabin kebanyakan, memang bukan untuk space yang begitu besarnya, enggak. Nih, ada 3 jari, ini posisi duduk Mamang 172 cm, terus atasnya oke. Nih headrestnya juga pas, ya agak kecil di belakang, tapi kan ini memang sebuah double cabin, jadi harap dimaklumi. Terus kalau membuka ini ada cup holder lagi, ada armrestnya juga, terus juga di sini ada ventilasi AC. Sini juga ada colokan lagi 230 volt tuh kan, 400 watt maksimal, ada casan USB A, USB C. Nah, sini juga ada kantong kursi segala macam. Penasaran aja kalau ini tarik apa ya? Isinya apa tuh? Subwoofer. Hah? Oh iya, subwoofer taruh situ, keren banget. Wow. Jadi yang belakang bisa bergitar-gitar. Iya gitu, bisa party di belakang. Keren. Di sini juga ada ISOFIX segala macam tuh, udah lengkap. Walaupun dia double cabin buat kerja ya. Enggak sih, ini sayang banget buat kerja ya. Mending nongkrong di mall lah pakai mobil beginian ya. Wah, jemput pacar bener banget. Yang masih single pakai ini sih. Wah, gokil. Nah, tapi ini kan karena mewah ya, di atasnya juga empuk. Nih di sini tempat tangannya empuk. Ada memory seat di sebelah sini, ada central lock, ada tombol power window, ada spion elektrik, sama foldable-nya juga. Terus sini ada glossy-glossyan biar kelihatan mewah, ada speakernya, ada bottle holdernya, udah lengkap. Kursinya ini kulit semua, tulisannya platinum, ini nggak bisa ya, susah. Kalau yang apa namanya? Bukan matrek, Raptor, ini tulisannya Raptor. Terus kalau Raptor itu ada stitchannya berwarna sewarna dengan bodinya gitu. Kalau ini kulit biasa, tapi ini kalau nggak salah ada ventilasi AC-nya. Terus
Sini juga ada electric seat, depan belakang, head adjuster untuk depan dan belakang. 8-way dong. Wow. Terus juga ada kursi yang bisa hamil sendiri. Tuh, hamil kan tuh. Tuh kempes tuh udah ngeluarin tuh, udah keluar bayinya. Oke, mau masuk. Aduh, duduknya enak sekali. Semuanya ini mirip. Semuanya dashboardnya segala macamnya itu mirip dengan Raptor. Cuman ini adalah tipe yang platinum di bawahnya, makanya nggak begitu rame sekali. Kalau Raptor itu kan ada logo Raptornya segala macam, ada berwarna orange sebelah sini. Enggak, ini berwarna hitam black, meles, enak dilihatnya dan cowok banget. Iya, tuh ini kayak gini nih. Sekarang ini juga flat seperti ini, memang suka gitu ya. Ini adalah 12,3 inch, 12,4 kalau nggak salah. Mirip juga dengan Raptor, cuman ini warnanya lebih abu-abu dan black gitu ya. Oke, kuncinya adalah seperti ini. Tuh, nggak kelihatan ya ini mau tipe apa ya, tapi yang membedakan dengan Everest adalah di tengah. Kalau Everest itu ada gitu. Ada apa? Nanti Mamang ceritain, makanya tonton video ini sampai habis gitu ya. Oke, Mamang nyalain aja mobilnya karena ini adalah push start button. Nah, ini dia. Wow. Duh, di slownya itu gitu. Aduh, ya Allah, kapan Mamang punya mobil beginian ya. Setirnya walaupun dia double cabin, dia terasa mungil gitu ya, compact tapi enak dipegangnya. Mungkin enak dipegang itu yang mana ya? Kenapanya? EPS-nya juga kena. Hah? EPS dong. Sih, enteng sekali. PS. Dah, pokoknya mobil ini sebetulnya fitur-fiturnya hampir mirip-mirip juga dengan Ranger yang sebelumnya gitu ya. Cuman yang ini kan kayak gini-gini masih ada nih, sketch. Ini kata orang kan buat ngegambar-gambar. Tapi untuk beberapa orang lapangan ini tuh perlu, maksudnya stage 1 gitu dia berapa menit, 3 menit gitu, 3S atau apalah itu biasa buat kayak gitu. Jelek banget tulisan gue ya. Oke, ini kayak fitur-fitur AC-nya juga masih ada dan ada tombol fisiknya untuk AC juga, dual zone juga. Ini mirip-mirip, jadi hebat nih, masih effort untuk diberikan tombol fisik. Apple CarPlay, Android Auto ready juga. Terus di sini ada, Tahan deh. nah ini nanti di Everest juga sama mirip-mirip, nanti Mamang akan jelaskan yang berbeda kalau ada yang berbeda ya. Di sini juga ada zone lighting seperti biasa buat nerangin ke sisi-sisi mobil kalau lagi kita gelap segala macem. Nih kayak gini kan bisa diliatin tuh, bisa nyala bisa enggak tuh. Oke, terus di sini juga ada menu-menu banyak di sini. Ini vehicle-nya tuh udah ada ready segala macam, juga ada yang namanya mana ya, vehicle kayak gitu ya. Ini pakai Sync 4 ya, namanya tuh Sync. Ini biasanya dari window ini Sync ini. Ford Assistant segala macam, dan ada drive mode. Drive mode-nya di sini. Nih. Ada yang 4A automatic, maksudnya ada yang 2H aja. Ini maksudnya 4x2, ini yang bisa otomatis, ini bisa for high, bisa for low. Terus juga ada ini nih, ini mode crawlernya ada nih, mode crawler, stability control, rem tangan jari, auto stop, bukan dong, auto stop, auto hold, terus juga parkir, terus juga ada rem tangan jari di sebelah sini ya. Drive mode-nya ada apa aja, Mang? Bisa kesini, kelihatan. Ini oke dulu ya. Nah, ada normal, ada eco, ada tow, ada slippery, ada mud and rut, ascent. Udah selesai. Cuman kalau ditambah ini biasanya nambah lagi nih ke mode for tuh off-road status, jadi kelihatan kalau mode for high. Terus juga di sini juga kelihatan kamera-kameranya gitu ya. Tuh ke depan, dari atas. Terus ini bumpernya. Ini bumper ya. Ini depannya. Terus kamera intent. Oh, ini buat trailer, ini tambahan ya. Terus mode ke belakang, ini bumper belakang nih, tuh bumper belakang, jadi lengkap sekali. Nah, terus yang membedakan lagi apa sih, Mang? Mana sih? Nih dari tongkatnya juga mirip Raptor, terus ada cup holder,
Terus di atas sini, ini kayak Raptor nih. Bisa buat tombol auxiliary lampu-lampu yang ditambahin. Jadi lebih rapih gitu ya. Ada tempat kacamata. Dan ada, nggak ada lampunya dong. Mobil mahal loh. Ini ada lampunya? Nggak ada. Oke, ini juga ada tombol lampu-lampuan. Tuh. Ih, seneng ya Raptor. Raptor. Apa nih? Ranger. Nih, sini juga ada power socket 12 volt. Sebelah situ buat naruh kuncinya segala macam bisa nih di sini. Tuh, tapi ngapain taruh kunci di situ ya? Udahlah, keluarin aja. Nanti biar ingat. Terus buat ngecas di mana sih? Ada di sini. USB A, USB C. Terus wireless charging juga ada. Dah, selesai. Buat tempat nyimpen, nggak terlalu gede-gede amat. Terus juga di sini tempat nyimpen juga nggak gede-gede amat, tapi cukup. Di sini ada cup holder yang di depan AC, memang suka sekali. Terus yang di sini yang membedakan gini ada ventilasi AC-nya untuk bagian row kedua. Yang belakang nggak ada. Ini mobil barang sebetulnya ya. Jangan berharap lebih. Kalau pengen yang lebih mewah, mending lihat yang Ford Everest. Yuk, kita sekarang lihat di Everest-nya. Ini warnanya baru, namanya katanya adalah Acacia Green. Lucu banget warnanya. Jadi hijau enggak, abu enggak, tapi bagus gitu loh. Sama seperti di Ranger yang terbarunya tipe Platinum, ininya baru nih. Nih yang strip-strip ini baru gitu ya. Ini juga baru, satin silvernya. Logonya juga jadi deplek gitu ya, bukan cembung lagi. Ini klasik Ford. Tapi bumper bawahnya masih yang lama gitu ya, dengan LED proyektor seperti ini model C. Terus juga di sini ada fog lamp proyektor gitu. Mending sana mending sini ya, sinilah, sini. Panjangnya ini hampir 5 meter, wheelbase-nya 2700-an, jadi berbeda speknya sedikit dengan yang Ranger untuk bawa barang ya. Ini lebih untuk penumpang gitu, makanya lebih pendek. Ada di situ semua gitu. Keluarin, ayo keluarin speknya, ayo. Iya, keluarin soal. Nah, sekarang enak gitu ya. Terus dia pakai velg yang baru lagi, motifnya mirip juga dengan Ford Ranger. Dia pakai, tapi bannya beda. Ini lebih tebal. 275/45 radial 21. Iya. Beda 1 inch ternyata dengan Ranger. Ya, ini beda ternyata, beda 1 inch. Depan cakram, belakang cakram of course. Terus juga dia pakai footstep yang motifnya sama seperti Ranger. Dia pakai keyless juga. Ada yang namanya cross, bukan cross ini. Ini roof rail namanya, roof rail. Beneran, bukan yang plastik-plastikan kayak gitu. Terus ada aksen-aksen sama, fisik segala macam. Mesinnya ini sama dengan Ranger. Jadi seneng sekarang banyak pilihan mesinnya. 3000 cc, V6, twin turbo, ya. 600 Nm, bro. Hah? Di mana? Diesel, betul sekali. Lihat belakangnya. Nah, ini kan ada pintu belakangnya, ini pasti beda lah dengan Ranger. Iyalah beda, gitu ya, kayak gitu. Nanti pengen tahu aja. Lihat tuh belakangnya dong. Belakangnya mirip-mirip aja dengan Everest yang sebelumnya. Cuman di sini ada Platinum. Gampang banget buka. Ini pasti towing hook isinya. Ada sensor-sensor, LED-an di sebelah sini. Ada rear defogger, wiper, turbo lamp, topi belakang, antena. Bukan antena hiu itu. Masih antena kecoa. Iya, ini masih antena kecoa nih. Terus ada fog lamp belakang sini. Bukanya, karena ini adalah untuk mobil penumpang, untuk kenyamanan orang-orang, gitu kan. Pakai power tailgate. Senang ya di sini, banyak lampu. Lihat, dikasih lampu di sini. Kasih lampu lagi di sini. Terus dikasih power socket 12 volt di belakang. Ini bagasinya terlipat rata dengan lantai. Terus ini dongkrak-dongkrakan, masih tetap ada ban serep di bawah sini gitu. Cuman aduh males banget, ada penumpang yang lain. Gampang, tinggal pencet aja. Tara. Elektrik. Satisfying. Teknologi ya. Seluas apa di belakangnya, Mang? Mari kita lihat di row ketiga dulu. Gede.
Sekarang kita lihat row ketiganya seluas apa. Ya memang ini adalah SUV ya. Jangan terlalu berharap banyak dengan keluasan kabin di row ketiga. Kaki Mamang aja yang 46 size-nya kejepit. Enggak, ini bukan untuk Mamang. Sempit sih. Coba bisa dimundurin lagi nggak sih? Please ada. Please nggak ada dong. Berarti ini adalah bonus. Masa nggak ada? Buat nyender dikit aja nyender. Dikit. Ayolah, come on. Nggak bisa. Udah terima apa adanya. Segini dong. Dan ini adalah posisi paling mundur di row kedua. Nanti kita coba ya, apakah paling mundur di row kedua ini, di row keduanya masih tetap nyaman atau enggak. Nah, di belakang sini, ini buat anak-anak, dikasih ventilasi AC, terus juga dikasih cup holder, kasih cup holder lagi sebelah sini, ada power socket 12 volt lagi, sini nih, itu ya. Yes, udah nggak dikasih apa-apa lagi. Ini bonus aja sih. Nah, di sini soundnya ada 14 speaker. Bang Olufsen nggak? Ayolah. Bang juga. Bang juga dapetnya nih. Gila. 14 speaker nggak tahu Mamang di mana aja, yang pasti ada di sini. Terus di mana lagi nggak tahu. Hah? Ya ini 2, ya udahlah. Masa mau dihitung? Hah? Iya 3. Ini subwoofer ini, pasti subwoofer. Cuman 1. Ya udahlah. Mau dihitung? Serius nih? Udah capek. Udah 14. Row kedua. Pakai nyaman, Mang. Ini posisi duduk Mamang, 172 cm. 1, 2, 3, 4, 8 jari. Kaki bisa masuk ke bawah. Headroom oke. Dikasih panoramik, sunroof gitu ya. Ada ventilasi AC, ada lampu-lampuan di sebelah sini. Duduknya gimana, Mang? Ini kulit-kulitan semua ya. Dan ventilasi AC-nya itu sampai ke row 2 kalau Everest. Enggak, di belakang ternyata cuma pemanas. Yang ventilasi AC cuma dikasih yang di row ke 1 aja. Duduknya nggak begitu empuk sebetulnya, cuman masih tetap nyaman. Pantatnya flat lagi, terus nggak ada kontur di bawah sini. Biasanya kan kalau duduk di sini itu ada kontur yang ngebelenyok gitu ya. Buat pantat tuh enak, nggak, ini flat. Terus kursinya tergolong kecil menurut Mamang tuh. Mestinya kalau bagus tuh sebelah sini, terus inklinasinya kurang. Kalau ini kurang. Apakah bisa dimundurin, Mang? Bisa dong. Nah, segitu aja. Oh, nyaman tapinya kalau udah begini. Nyaman, beda jauh. Karena dia naik gitu. Terus dikasih armrest, dikasih dah, ada cup holdernya juga. Duduknya tergolong ya oke lah, it's okay. Terus di bawah sini kita dikasih yang namanya pemanas tuh, tombol pemanas kursi aja. Ada ventilasi AC, anginnya. Terus dikasih colokan 230 ini ada ternyata di sini ya. Ada juga, ada USB-C, USB-A. Kantong kursi gede. Terus untuk naruh botol ini kurang gede-gede amat ya. Tuh. Dah mewah semua. Nah, ini empuk nih. Beda dengan Ranger. Ranger di sini keras. Kalau ini empuk. Terus dikasih central lock. Dah. Sekarang kita lihat row ke-1-nya. Apakah Oke, Mama nggak perlu jelasin lagi karena sama sarupaning gitu ya dengan yang Rangernya. Mirip-mirip juga setirnya, terus juga nuansa warnanya abu-abu hitam dark gitu ya. Jadi nggak ada stitching warna apa gitu ya. Paling ini stitching warna putih dikit, itu juga pun abu gitu. Tuh, terus layarnya sama, tempat AC-nya juga sama, wireless charging dan casan-casan juga sama. Mirip semua sampai ke sini juga sama. Ini, nah ini ada tatakan. Ini berbeda dikit. Ini ada tatakan, berbeda dengan yang Rangernya. Terus yang berbeda apa lagi ya? Adasnya tetap sama, ada lane keeping assist-nya sampai lane centering line-nya juga ada. Ini juga sama, box-boxan sama. Dah, jadi nggak perlu dibahas lagi. Senangnya. Yang beda apa coba? Tombol auxiliary. Terus ini nggak ada, kalau di Ranger ada.
Ini ada lampunya, karena ini adalah mobil penumpang, yaitu mobil barang. Dikasih panoramic deh, dikasih. Dah mirip-mirip, cup holder juga masih sama di depan AC. Mamang suka banget nih. Lampu-lampuan sama. Apa yang berbeda? Udah sih, sama ini kayaknya. Nggak usah Mamang nyalain ya. Jadi kalau ditanya harganya berapa, Mang? Ya udah pasti ini belum rilis gitu ya. Tapi yang pasti harganya adalah di antara Raptor dan di atas Walltrack. Tuh. Jadi tungguin aja harganya dan bisa dilihat di kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton.